Klik. Halo, balik lagi. Kita udah sampai di Ashinadab. Ini tempatnya si penembak-penembak itu. Ini cukup sulit sih ini tempatnya. Tapi kita nggak bakal lewat sini. Kita bakal lewat jalan yang satunya lagi. Nggak sih, buat ngabisin tempat ini kita wajib lewat sini. Kita bakal balik ke sini lagi, ke tempat ini, ke idol ini. Tapi kita bakal explore lagi jalan satunya. Ya bakal nemuin tempat ini juga. Ya. Kita travel dulu, tapi sebelum itu kita mau bunuh ularnya itu dulu, ular putihnya itu. Kita pergi ke Senpu Temple. Kayaknya di sini. Oke. Karena kita udah punya puppeteer itu syaratnya buat bunuh si ular. Nih, kita kasih tahu. Di sini kan kita inget tuh ada orang lagi main layangan tuh. Nah, itu kan layangan tuh. Itu layangan. Terus ada orang yang jagain layangannya. Nah, itu kita bisa puppeteer buat nahan layangannya tetap di atas. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa efeknya. Menantang sampai minum ya. Tuh kan, dia bakal dengan sendiri mastiin layangan itu tetap di atas gitu. Kita bisa tanpa petir, tapi kalau kita lakuin itu sendiri, layangannya bakal turun otomatis lagi gitu. Balik dulu, karena kita nggak mau jalan manual gitu. Kita pakai travel aja. Sini. Aduh. Ini kamera nih musuh terbesarnya Sekiro sebenarnya nih, bukan bos-bosnya. Kita ke situ ya. Sini kita travel ke Shugendo. Ntar, situ ya. Bukan ke Shugendo, tapi tetap di Senpu Temple, tapi ke Shugendo ya. Ntar ingat dulu. Ke situ. Ya, Shugendo, benar. Kita ke Shugendo. Setelah nyampe di Shugendo ini, kita balik dulu ke belakang sini. Sorry guys. Terus kita ke mana sih pohonnya? Nah, itu kan ada pohon tuh, pohon gede. Nah, layangannya itu ada di depannya pas. Jadi kita bisa ke sana. Dilewatin aja, bodo amat. Itu ya. Nah, itu kan udah kelihatan tuh ada layangannya tetap di atas. Sebelum kita punya puppeteer, layangan itu nggak mungkin di atas. Oke, kita bisa ke jalan rahasia ini. Terus loncat aja. Oke. Kayak di sini kita bakal ketemu sama Black Hat. Nah, itu kan Badger, Black Hat Badger nih. Kita ngomong, ternyata anaknya meninggal di sini. Ini yang kita pedagang yang jual umbrella. It belongs to my kids. ガキがいなくなった後、何やら急にオチの試しだ。人さらいだ。黒笠の責務だ。この寺はだからああ、さてとこれ他に当てもねえし、どこだろうが。Oke.
punya idol satu lagi di sini. Setelah itu kita masuk ke belakang sini. Wow, oh shit, bisa ke atas nggak sih? Ada item situ. Oke, nggak apa, di skip aja. Nah kalau kalian perhatiin di sini kan ada kayak apa sih, tiang buat loncat gitu. Kalian perhatiin di bawah ada ularnya, si ular. Jadi kalian harus lock dulu kepala ularnya, baru loncat. Satu lagi, jangan lupa. Nah, ini baru benar-benar bunuh ularnya. Fresh Serpent Viscera. Ini juga item yang digunain buat masuk ke secret ending. Oke, dapat droplets. Mana ya? Ini balik lagi ya ke tempat yang tadi. Ini kita nggak bakal ngapa-ngapain di sini karena ularnya juga udah mati. Kita bakal travel. Kita udah bunuh ularnya. Sekarang kita nyari jalan di mana kita bisa balik lagi ke tempat yang tadi yang aku bilang, Ashina Depth. Kita travel ke Ashina Castle, terus Ashina Reservoir. Ini yang belum pernah kita explore sama sekali. Jadi ya, sekarang bakal di-explore. Oh ya bener. Kayak ada boss di situ. Nah, di situ ada boss. Kita ke situ dulu ya. Sambil explore juga kan. Oh shit. Oh. Nggak expect itu sebenarnya. Udah perang sekalian aja. Misi deh bor. Sebenarnya kita bisa kesini dulu. Get house key. Kita punya barang penting sih di sini. Oke, kita punya Geobus Broken Horn yang mana itu prostetik baru ya. Prostetik kayak tongkat itulah. Sini. Ini jalan yang sama persis kayak yang pertama kali kita mainin game ini lah. Ini kan jalannya kayak gini, cuma sekarang udah banyak ada musuhnya. Nah, kita nyari turu ke gedung situ. Ya, sekarang gedungnya udah ada bosnya, boss spear. Kita bakal lawan itu bentar, buat dapetin prayer beads. Oke. Kita lewat sini dulu ke tempat sini. Sebenarnya bosnya ada di situ, kita bisa lawan. Cuma kita kan maunya biar bisa apa sih? Dead blow dulu yang pertama kali.
aja. Satu. Ini simpel ya, kita cuma perlu mikir counter aja. Tunggu aja. Udah. Nah, jatuh lagi dia. Kasian banget. Oke, udah punya 4. Satu lagi kita bisa lengkapin skill kita ya. Kita bunuh itu dulu deh. Ini dulu deh. Belum. Kabur dulu. Gak mungkin. Gak bisa ngalahin itu sendiri. Sendiri. Oh, sekarang. Push. Mungkin bisa juga sih sini. Oke, di depan kita bakal ada mini boss lagi. Jadi tenang aja. Kita ke sini. Ini kan tempat tadi nih yang awal kita war tuh. Kita bunuh pistol-pistolnya. Terus kita masuk lagi. Ini kita ke belakang. Ke tempat yang benar-benar pertama kali kita mulai gamenya. Itu ada orang, itu bukan musuh, bisa diajak ngomong, NPC, biasa. Oke. Great. Gobure shinobi shu naraba. Lagi. この辺りで三味線の音をたどってきたところ、知らぬ。忍び衆ならば、いや忘れて。忍びどの音を知らぬ。いや忘れ。Oke, sekarang jangan lewat situ. Ini kan tempat pertama kali kita mulai gamenya. Nah, jangan lewat situ, tapi lewat di atasnya lagi ada sebenarnya. Nah, kita bakal ngelawan mini boss tuh di sana. Oke, first dead blow dan ini agak tricky sih. Tapi kalian harus terbiasa soalnya kedepannya bakal ada terus. Nanti kalian bisa mikiri counter tendangan. Soalnya dia kan itu tendangan. Kita mikiri counter. Dapat pre-beast lagi. Oh, udah. Oke. Abandoned dungeon. Nah, di situ itu bakal ada si Achievement Warrior. Sebentar, mana sih dia? Kayak nggak ada lampunya gitu loh di sini.
Kalau kalian lihat ke bawah, nah itu kan ada ungu-ungu, itu namanya Achievement Warrior. Tapi nanti aja, itu terakhir aja. Kalau kita udah mau tamat, kita habisin semuanya. Yang warna ungu-ungu itu ada namanya Headless Warrior, sama ada Achievement Warrior. Achievement Warrior tuh dia kayak attack-nya range, bisa kayak ngelempar-lempar magic gitu kan. Kalau yang Headless dia pedang biasa. Tapi dia punya yang Headless ya, yang Headless dia itu punya kayak skill buat memperlambat kita, udah kayak slow motion skill gitu lah. Oke, kita pencet idle-nya. Nah itu prayer beat sudah 4 seperti biasa. Enhance. Oh kan makin panjang. Oke, terus kita rest. Ini orang tadi nih yang di atas. Nah, habis itu kita ke ini namanya bottomless apa gitu pokoknya. Kita emang harus loncat sini, nanti ada hook. Ini bakal kayak kosongan gitu doang. Nanti ada hook. Oke, ini dia. Kemarin tidak. Oke, ke bawah. Oke, ada cave. Oke. Ini udah bener kok. Oh, bukan ke cave sini. Oke, ya lupa. Kita ambil. Kayak ada zombie dari sini. Oke, gitu. Kalau ada zombie gitu, kita wajib pakai ini, flame fan. Dia udah nggak hidup lagi. Nah ini kita cek dulu itemnya udah diambil belum? Kayaknya udah. Ya udah. Lanjut. Nah ini kan ada lubang. Nah ini lubang buat kita ke tempat yang tadi Ashinadep. Ya kan? Terus kita dapat idol lagi. Nah di depan itu udah Ashinadep. Kalau kita mau ke situ, nah ini kan Ashinadep. Oke. Ini kita nggak ketahuan gara-gara terbang aja sih. Kalau kita nyentuh tanah sedikit aja, langsung ketahuan sama semuanya. Ini agak tricky. Kita lewat situ bisa sih. Ntar ada item. Kita lewat situ aja deh. Oke. Di sini kita bakal pakai sugar, namanya Gachin sugar ya. Oke. Jadi di depan itu bakal ada mini boss yang kayak kita udah lawan tadi. Yang nembak-nembak itu. Nah itu yang warna putih. Itu kalian tepat di depan kita itu ada warna putih itu kan. Nah itu bosnya. Nah caranya kita diem-diem. Kita lewat sini. Loncat. Sini. Biasa. Jangan sampai ketahuan pokoknya intinya. Terus. Udah. Nggak perlu. Nah, kita tarik dia ke sini. Karena kalau misalnya enggak, kita bakal di shit. Kalau enggak, kita bakal ngelawan yang lain juga. Kita maunya satu-satu aja sama dia.
Terus apa? Aduh, kena kan? Oke, kita salah strategi. Oke, benar. Kita harus pakai umbrella. Balik lagi sini. Oke, kita udah lari. Oke, sip. Lari. Oke, keregetan banget. Oke. Gas. Sebenarnya yang penting itu ngalahin bos ini doang sih sebenarnya. Yang lain itu bisa kayak opsional. Sebenarnya bisa aja kita kayak pakai strategi kita puppeteer semuanya. Kita tahu kan puppeteer itu bisa lebih dari satu gitu loh. Kita bisa puppeteer ke sana, ke yang atas itu, terus puppeteer ke sini, terus puppeteer ke sana juga. Ada musuh-musuh yang ujung-ujungnya bakal nyerang bos kita sendiri. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, kita cuma nunggu aja mereka saling serang. Terus nanti kita tinggal dead blow aja. Cuma lebih gampang dan lebih lebih efektif kayak gini sih. Kita lawan satu. Terus habis itu yang pertama, dead blow pertama kita sembunyi-sembunyi, itu efektif banget sih menurutku. Oke, kita udah ke atas. Terus sini ada kayak hidden passage. Ke atas. Kita ketemu Pre-Beats lagi. Yang kayak gitu-gitu tuh kita perlu ambil tuh yang kayak tricky gitu ngambilnya. Kalau enggak ya susah gitu loh. Nanti kalau misalkan kita kurang Pre-Beats, kita nggak bisa nambah nyawa kita. Jadi kita harus melawan musuh dengan nyawa yang dikit gitu kan. Susah. Itu yang sebenarnya buat susah game-game Souls-like. Kita sendiri yang buat susah karena kita kurang explore. Misalnya kayak kalau kita udah kadung lewat gitu exploration-nya, jadi kayak bingung banget tadi yang mana yang belum ke explore gitu. Menurutku kayak ya game ini yang cocok itu yang suka explore gitu, yang nggak gampang bosenan explore. Ini kita belum ada apapun di sini. Kita lihat ada darah karena ini emang kayak battlefield buat next boss. Jadi bossnya ya nantilah, itu spoiler. Kita nggak kesini dulu. Bisa nggak ya? Kayak bisa, oke. Kita sekarang mau ngelawan monyetnya itu dulu ya. Oke, kita udah punya oil, kita udah punya flame fan, nggak masalah, oke. Last commune. Kita mau travel ke Sunken Valley, yang mana kita bakal lawan si gorila. Ip, kalau di sini Ip namanya. Travel kita ke Sunken Valley, Bodhisattva Valley. Nah, di depan kita langsung berhadapan sama si monyet. Yang perlu dipersiapin itu flame fan, karena kita bakal bakar dia. Terus ini oil, karena biar efek bakarnya itu lebih sakit lah. Jadi kita bakal tak-tak ini healing gourd ini buat heal seandainya, soalnya dia tuh unpredictable banget gerakannya. Jadi ya udah.
situ. Kita lempar dulu. Set, tahan. Lari aja pokoknya. Jangan nyoba parry. Kalau parry bisa sih, cuma ya kalau bisa. Shit. Go. Belakang dulu. Di belakang. Oke. Blok lagi. Siram. Dia pakai oil. Loncat. Off. Is. Ini baru permulaan ya guys ya. Pokoknya lari aja. Oh shit. Oh, shit. Aduh, kena lagi. Itu nggak kena. Ya, 4. Oke, nice. Tapi kita udah gak punya darah nih. Punya pelet doang. Ini kelihatannya kayak emang udah mati karena kan nyawanya dilihat di kiri atas kayak satu doang. Coba kita lihat. Nggak guna juga. Apa? Aduh. Tuh. Dia bisa tanpa kepala gitu loh. Malas banget. Peri-peri aja. Oh. Setiap dia ada belakang. Ini tuh loncat aja. Oh shit. 4. Oke, kita buat nyerang karena dia kestup. Gara-gara tingkahnya dia sendiri. Nah, kita balik belakang. Jangan sampai kena itu. Kalau misalkan kita kena itu, kita dapat teror. Yang mana kalau misalkan terornya penuh, kita langsung bakal mati. Nggak bisa resurrect sama sekali. Oke, siap-siap. Atas. Justru yang di fase kedua ini lebih predictable gitu loh gerakannya daripada yang tadi. Ya tadi kan kita harus lari gitu kan.
Kalau ini tuh karena pakai pedang kita bisa kayak predict atau parry juga sih. Jadi kalau parry itu kita diem aja sebenarnya bisa Amerika. Ya, santai banget kalau parry itu. Tuh, bisa. Jangan lupa. Habis ini ya oke. Nanti lagi. Oke, kita udah dapat 5 juga. Slender Finger. Oke. Kita dapat Slender Finger yang mana itu Prosthetic Tools juga. Kita acquire skills dulu ya. Acquire skills yang ini. Terus kita travel. Episode ini kayaknya lebih lama ya. Sebentar. Kita ke sini. Ya, ke sini dulu deh. Ke Ashinadab lagi. Kita ke Ashinadab mau lawan boss selanjutnya. Yang mana berhubungan sama ape-nya ini lagi. Kita lihat aja di sini. Tiba-tiba ada orang. Ya, ada orang. Dark Ape, Large Ape. Sakit leher. Kita lihat. Oke, persiapannya sama. Ya. Sebenarnya nggak perlu api lagi. Nah, itu ada. Masih ada ape-nya lagi. Masih hidup ternyata dia. Headless ape-nya. Nah, sekarang lebih surprise. Ya, lihat aja nanti. Santai aja, guys. Belakang. Nah ini yang kedua apa? Ayo, apa yuk? Dia kayak summon istrinya. Oh ya lupa, kalau sama istrinya karena dia beast biasa, kita bisa pakai firecracker. Ya kan? Karena kan kalau binatang dia bisa ke distract sama firecracker. Oh shit. Oh fuck.
Masih ada waktu. Aduh, lupa. Oke, istrinya mati. Kita bisa fokus lagi peri-peri nih sama nih orang, sama nih ini monyet. Kalau istrinya udah mati udah kayak tenang gitu loh sebenarnya. Oke. Oke. Aduh, lupa. Kasih. Udah pasti. Ya, kayak ini terakhir deh. Ya sih. Oke. Sekarang kita udah memastikan si monyet ini udah mati dan nggak bisa hidup lagi. Karena kita pakai apa yuk? Pakai yang kalau misalkan dia nggak bisa hidup, kita mau bunuh undying atau makhluk yang nggak bisa mati, kita pakai demon. Apa sih? Aduh, aku juga lupa. Wih, dapat 2 prayer beads. Oke. Kita pakai aduh. Inilah pokoknya. Itu. Mortal Blade. Oke, Mortal Blade namanya. Sorry. Oke, Mortal Blade udah, Ape-nya udah. Nah, kita dapat ninjutsu lagi tapi nggak pernah pakai juga. Oke. Udah, kayaknya mau wrap up di sini dulu. Karena udah 37 menit ya. Kita enhance attributes. Sama kita enhance attack power karena kita udah ngelawan Guardian Ape yang biasa sama ngelawan yang Guardian Ape sama istrinya. Ya kan? Udah lumayan nih attack power kita nambah. Sekarang 7 nih sekarang attack power. Kita sudahi dulu sampai sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.